Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali belajar matematika kelas 7 pertemuan keempat. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai operasi hitung perkalian dan operasi hitung pembagian. Kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dan pecahan, biasa campuran desimal persen. Indikator menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa campuran desimal persen. Tujuan pembelajaran memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Memahami sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi yang akan kita pelajari seperti yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, operasi hitung perkalian dan operasi hitung pembagian. Perkalian bilangan bulat. Dapat dicermati penjelasan berikut. Berapakah hasil dari negatif 2 dikali 3? Jadi di sini ada penjabaran atau bisa dikatakan contohnya ya. 2 kali 3 itu sama dengan 6. 1 kali 3 itu sama dengan 3. 0 kali 3 itu sama dengan 0. Untuk negatif 1 dikali 3 itu sama dengan negatif 3. Kenapa bisa dapat negatif 3? Karena di sini satunya tandanya negatif, artinya dia posisinya adalah negatif. Kemudian 3, dia tidak ada tanda apapun, entah itu tanda negatif atau positif. Apabila tidak ada tanda di depannya berarti dia adalah positif. Ketentuan yang sudah pernah kalian pelajari tentunya, negatif, positif, entah itu pada perkalian atau pembagian, itu ketentuannya sama. Negatif dan positif, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal 1 dikali dengan 3 sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Jadi boleh dilihat dulu kira-kira nanti jawabannya tandanya negatif atau positif ya. Jadi boleh ya dibuat seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau negatif 2 dikali 3? Kita lihat dulu tandanya. Ada tanda negatif di angka 2, kemudian 3-nya positif. Negatif positif pada perkalian dan pembagian, negatif positif sama dengan negatif. Maka negatif 2 dikali 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan negatif 6. Jadi yang dapat kita simpulkan, perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda menghasilkan bilangan bulat negatif. Itu. Kemudian lanjut. Di sini kesimpulannya ya. Perkalian bilangan bulat yang sama tandanya menghasilkan bilangan bertanda positif. Perkalian bilangan bulat yang beda tandanya menghasilkan bilangan bertanda negatif. Di sini ada nanti contoh, kemudian sifat-sifat, kemudian soal. Di sini ada contohnya. Hitunglah hasil kali dari 3 kali 5, 3 kali negatif 5, negatif 3 kali 5, negatif 3 kali negatif 5. Langsung di sini ada penjabarannya, jawabannya 3 kali 5 jelas. Karena positif-positif pasti jawabannya positif. 3 kali 5, 15. Kemudian ini 3 kali negatif 5. Nah, boleh dibuat seperti itu. Positif, negatif, karena 3-nya positif, 5-nya negatif, berarti nanti jawabannya negatif. Tinggal 3 kali 5, 15, negatif 15. Kemudian ditukar tanda negatifnya, jadi negatif 3, positifnya 5 sama, jadi nanti jawabannya negatif 15. Lalu bagaimana? Seperti ini, negatif 3 kali negatif 5. Sudah pernah tentunya Bapak juga menjelaskan apabila negatif pada perkalian, nah maka akan menjadi hasilnya positif. Itu berlaku juga pada pembagian ya.
maka nanti jawabannya pasti positif. Tinggal 3 dikali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Jadi jawabannya positif 15. Bapak harap bisa dimengerti ya. Kemudian selanjutnya di sini ada sifat perkalian bilangan bulat. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif. Bisa kalian lihat dan dicatat. Kemudian ada sifat tertutup yang artinya hasil perkalian bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Kemudian unsur identitasnya pada perkalian adalah 1. Jadi pada perkalian apabila sebuah bilangan dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya 3 kali 1 sama dengan 3. 10 kali 1 ya sama dengan 10. Kemudian perkalian semua bilangan dengan 0, itu hasilnya selalu 0. Jadi apapun yang dikalikan dengan 0, pasti hasilnya selalu 0. Bisa dimengerti ya. Bisa dicatat. Sifat komutatif, asosiatif, distributif itu sudah pernah dipelajari tentunya. Bisa diingat kembali. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini. Di sini ada 6 dikali negatif 7, negatif 9 kali negatif 12, negatif 19 dikali 6, negatif 11 kali negatif 16. Bagaimana caranya? Nah, ini sama seperti yang tadi. Boleh dicoba ya. Sudah dicoba? Apabila sudah dicoba, nah ini kunci jawabannya. 6 kali negatif 7, nanti negatif 42, negatif 9 kali negatif 12, 108, negatif 19 kali 6, negatif 144, kemudian negatif 11 kali negatif 16, 176. Bagaimana? Sama jawabannya dengan punya kalian? Ya, kita lanjut. A kali 3 sama dengan 6. Pertanyaannya, berapakah nilai A? Nah, untuk mencari nilai A di sini kan artinya dengan mencari bilangan yang jika dikalikan dengan 3 itu menghasilkan 6. Nah, bilangan ini pastilah berapa? 2 ya, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi A-nya adalah 2. Kemudian cara 2, untuk mencari nilai A sama artinya dengan 6 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 2 ya, karena apabila 3-nya nanti dipindah ruas ke kanan, kan tinggal A-nya sendiri. Nah, tinggal 6 dibagi 3. Karena pindah ruas ke kanan, karena 3-nya dalam situ dikali, maka pindah ruas jadi dibagi. 6 bagi 3, 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Itu tentunya sudah pernah juga ya dipelajari di sekolah dasar. Kita kembali mengulang saja. Bisa dimengerti? Dan ini ada sebuah contoh. Hitunglah hasil bagi dari 15 dibagi 5, 15 dibagi negatif 5, negatif 15 bagi 5, negatif 15 dibagi negatif 5. Ketentuannya sama. Apabila dia salah satunya di sini negatif, maka positif, negatif jadinya negatif. Misalkan contoh yang B, 15 dibagi negatif 5. Karena 15-nya positif, 5-nya negatif, maka nanti jawabannya pasti negatif. Tinggal 15 dibagi 5. 15 bagi 5, 3. Maka jawabannya negatif 3. Yang lainnya sama. Dan yang D juga. Karena di situ negatif dan negatif, maka jawabannya positif. Tinggal 15 bagi 5, 3. Jadi jawabannya positif 3. Sama saja. Hanya tanda kali dan baginya saja. Ketentuannya sama. Kemudian di sini sifat pembagian bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka A dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Nah, untuk sembarang bilangan bulat A, maka 0 dibagi A itu sama dengan 0. Nah, untuk 0 dibagi 0 hasilnya tak tentu. Itu ketentuannya. Nah, ini ada soal lagi. Nah, kalian coba kalian
coba di buku kalian dulu. 24 dibagi negatif 4, 156 dibagi negatif 6, 0 dibagi 14, negatif 8 dibagi 0. Bagaimana? Dan ingat tadi ada ketentuan apabila dibagi 0 seperti apa, apabila nolnya dulu baru dibagi dengan bilangan bulat seperti apa. Boleh dilihat dulu catatannya. Bagaimana? Udah dicoba? Ya, kita mau lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. 24 dibagi negatif 4. Di sini 24-nya positif, 4-nya negatif. Positif dibagi negatif. Nah, di sini berarti jawabannya negatif ya, karena positif negatif. Negatif. Nah, tinggal 24 dibagi 4, 6. Yang di bawah juga sama. Kemudian yang C 0 dibagi 14 itu sama dengan 0. Nah, tapi kalau negatif 8 dibagi 0 sesuai dengan ketentuannya tadi, hasilnya tidak didefinisikan. Seperti itu. Ya, cukup sekian pembahasan pada pagi hari ini. Bapak harap apa yang kalian dengar dan kalian tulis dapat kalian cermati dengan baik dan bisa kembali kalian ulang di rumah apa yang menjadi pembahasan kita. Cukup sekian pembahasan dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih.